selamat beribadah di ibadah raya Minggu pada hari ini. Dan hari ini spesial, yaitu kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda di tempat ini. Dan kita lihat tadi dari lantai bawah sampai tempat ini, dominannya yang melayani adalah anak muda, amin. Kita berdoa bagi anak muda di tempat ini supaya lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya rindu kita satu sama lain untuk menyapa kiri kanan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, atau sudah lama tidak berjumpa. Coba katakan selamat memuji dan selamat menyembah. Haleluya. 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 Lebih lagi kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengangkat bagi Tuhan. Kita berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Bahwa ada kemenangan di tempat ini. Juru selamatku.
ada sampai dengan pada hari ini. Engkaulah yang menghiburkan kami. Engkaulah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Engkaulah Allah yang menyertai kami dan diam di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menolong kami, menjagakan keluar dan masuk kami, Tuhan. Engkaulah Allah seperti tembok berapi bagi kami dan meluputkan kami, Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap makanan dan minuman yang kami pakai, sehingga kami boleh sehat jasmani dan rohani kami. Engkaulah penolong, penghibur bagi kami. Kami ada sampai dengan pada hari ini semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami semua Tuhan boleh menyelesaikan 1 semester lagi Tuhan. 2 semester mereka boleh lalui. Bahkan mereka boleh naik ke tingkat yang lebih baik lagi dari tingkat yang sekarang. Terima kasih Tuhan sudah menolong selama 1 tahun di tempat mereka bekerja, di tempat mereka boleh belajar Tuhan di dalam suka dan duka. Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan menolong semua orang tua Tuhan penuh dengan kesabaran membimbing anak-anak ini lebih dekat kepadamu. Pada saat ini kami mau sujud menyembah kepadamu ya Tuhan. Kami ingin dilawat oleh Tuhan, oleh firman Allah. Sebab itu kami mau ikat, kami patahkan pikiran yang bukan daripada Allah. Ketakutan, kecemasan, intimidasi, kuasa-kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Kami injak kuasa-Mu dan kami tidak izinkan Engkau ada menjamah orang-orang yang ada di sini dan tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Hadirat Tuhan menjamah kami. Roh-Mu yang hidup memberikan kekuatan dan kehidupan yang baru. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema pada hari ini adalah diberi judul victory. Victory itu berarti kemenangan. Hidup yang berkemenangan. Hari ini ada hari yang spesial. Saya ingin mengangkat satu tokoh ya, yang namanya Yusuf, saudara. Kita berdoa supaya kiranya saudara, generasi kita adalah seperti generasi Yusuf. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Yusuf adalah satu tokoh di Alkitab yang sejak dari masa kecilnya itu hidup berkemenangan dan tantangan hidupnya itu luar biasa, saudara. Ya, mari kita akan lihat, saudara. Saya ingin kita lihat di sini di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kemenangan. Ya, kalau kita bicara kata kemenangan, itu adalah sesuatu hal yang diperoleh orang itu, yang kita peroleh melalui proses perjuangan yang berat. Seperti ketika kita berkemenangan bersorak-sorai merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita, itu adalah melalui proses perjuangan yang berat. Betul, saudara? Ya. Melalui ada orang-orang yang mengambil bambu runcing, membayar harganya. Ada orang-orang yang memimpin pergerakan melawan penjajah, saudara. Ada orang-orang yang menyerahkan para lelaki yang di rumahnya, suaminya, anak-anaknya untuk berjuang merebut kemerdekaan. Nah, saudaraku yang terkasih, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang mengizinkan Tuhan memproses kita dan kita boleh menang atas semuanya itu. Amin. Amin, saudara. Jadi kemenangan itu adalah, saudara, satu proses perjuangan hidup yang berat. Siapa ingin berkemenangan? Angkat tangan. Kayaknya cuma 1-2 orang. Ada yang pengen jadi loser? Siapa yang mau hidupnya berkemenangan? Amin. Kalau gitu dengar ini, berarti siap untuk diproses dalam perjuangan yang berat. Kalau ini nggak ada yang angkat tangan. Ada yang mau diproses dalam perjuangan yang berat? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Kalau saudara nggak angkat tangan, berarti saudara tidak akan dapat kemenangan. Halo? Amin. Ya, itu kamus bahasa Indonesia bilang. Jadi tidak ada kemenangan itu tanpa proses perjuangan yang berat.
Itunya makanya saya selalu bilang, saudara, ketika engkau diproses dalam penyakit apapun, dalam masalah apapun, jangan berhenti di tengah jalan. Karena Tuhan belum siap bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan belum selesai. Ada kemenangan di sana yang Tuhan sudah siapkan. Seandainya bangsa Israel ketika akan keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, selama 40 tahun mereka diproses di padang gurun, saudara. Seandainya mereka berhenti di tengah jalan, kira-kira mereka bisa menguasai masuk ke tanah Kanaan apa enggak, saudara? Tidak dapat. Itu generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir karena mereka menolak, bersungut-sungut ketika itu diproses selama 40 tahun di padang gurun. Firman Tuhan kita mengerti, saudara, maka tidak ada seorang pun yang keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Karena mereka menolak diproses dalam perjuangan yang berat. Yang masuk adalah generasi yang lahir. Jadi saudaraku, jangan sampai kita hidup sampai bertambah usia kita, tapi di akhir hidup kita tidak kita berkemenangan. Amin, saudara. Ya, saudara. Mereka selalu di sepanjang perjalanan hidup mereka selama 40 tahun, kerjanya hanya marah-marah saja sama si Musa. Kerjanya hanya berontak saja. Tuhan bilang maju, enggak. Tuhan bilang, ini ada mana dari surga makananmu setiap hari. Pungut ya secukupnya, besok ada lagi. Enggak. Dipungut lebih, jadi ulat. Tuhan bilang jangan bersungut-sungut, tapi bersungut-sungut. Datanglah ular membunuh mereka, datanglah. Wah, banyak hal kalau kita baca kisah perjuangan orang Israel, ya saudara. Kemudian kemenangan juga itu disebutkan di sini dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu A adalah keunggulan. Jadi saudara, kita akan menang melalui proses kehidupan yang berat, perjuangan hidup yang berat. Proses apapun itu adalah harus ada keunggulan dalam diri kita. Amin. Halo? Harus ada keunggulan di dalam hidupmu dan hidupku. Gereja ini akan menjadi berkemenangan, bisa merebut jiwa-jiwa lebih banyak lagi dari yang sekarang. Ketika para pelayannya, ketika seluruh jemaat Tuhan yang dilayani di sini, ada keunggulan dalam hidupnya. Berjuang, masuk di dalam proses perjuangan yang berat, tetapi melaluinya dengan keunggulan itu. Nah, mari kita akan lihat, saudara. Yusuf itu unggul, saudara. Ya, kita masuk kepada kisah Yusuf. Nanti saudara akan baca itu mulai dari Kejadian pasal 41, ya, mulai dari pasal 38 sampai pasal 44 itu adalah tentang Yusuf. Jadi kita nggak baca itu, saudara baca di rumah, ya. Yusuf itu unggul dalam setiap situasi dan kondisi, di dalam setiap ujian kehidupannya mulai dari masa muda. Oleh sebab itu, anak-anak kami yang terkasih, engkau masih muda bukan berarti engkau tidak mempersiapkan dirimu unggul dalam Tuhan. Engkau masih muda bukan berarti engkau tanpa tantangan. Halo anak muda, remaja, pemuda, betul? Halo? Banyak tantangan yang engkau alami. Oleh sebab itu engkau harus kuat di dalam kuasa Tuhan, supaya akan menjadi generasi Yusuf seperti Yusuf, unggul dalam situasi dan kondisi dalam ujian kehidupanmu. Engkau mungkin banyak tantangan hidup di pekerjaan orang tuamu yang mungkin seret masalah ekonomi, atau mama papa yang belum bertobat, atau engkau melihat sendiri mama papa yang tidak
dalam Tuhan jatuh dalam dosa. Mungkin engkau melihat teman-temanmu, engkau melihat banyak sekali. Tapi saya mau katakan, Yusuf itu adalah satu contoh di Alkitab yang dia unggul dalam situasi dan kondisi apapun dalam ujian hidupnya. Dan dia menjadi penguasa kedua di Mesir. Itu bukan melalui gampang-gampangan seperti Aladin, tutup mata, gosok lampu Aladin, cing cing cing, ya kan? Datang si yang keluar dari Aladin kan, jinnya langsung teng teng masuk gua, masuk jadi raja. Tidak. Tapi kita akan belajar apa yang dikatakan di kamus Alkitab, kamus besar Indonesia tadi, saudara, ada di diri Yusuf, ya. Dan dia unggul di dalam proses perjuangan yang berat dalam hidupnya. Kalau Yusuf bisa berkemenangan dalam perjuangan hidup yang berat, kalau Yusuf punya keunggulan dalam hidupnya, hari ini siapapun engkau, baik engkau remaja, pemuda, orang tua, mari kita akan belajar. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini kalau engkau masih bernafas yang tidak ada ujian iman. Betul apa tidak? Ya. Dan kita harus unggul, kita harus melaluinya. Nah, mari kita akan lihat apa itu keunggulan Yusuf. Dia melihat melalui proses hidupnya. Saya mensarikan ini, saudara. Yang pertama, dalam Kejadian 37 ayat 17 sampai dengan 24. Yusuf mengalami tantangan iman yang pertama adalah di lingkungan keluarganya. Amin, saudara. Ya. Tantangan imanmu, hai anak muda, hai remaja, hai bapak ibu sekalian. Yang pertama adalah di lingkungan keluargamu sendiri. Tetapi Yusuf menang atas itu. Apa tantangannya? Kita lihat yang pertama, Yusuf, ya, anak yang didapatkan oleh Yakub di masa tuanya. Nanti setelah Yusuf ada Benyamin dari Rachel, ya. Itu dibenci oleh abang-abang dan kakaknya. Bahkan kebenciannya luar biasa, ingin membunuh si Yusuf. Dan ayat Kejadian 37 ayat 17 sampai 24 dikatakan, abang-abangnya ketika si Yusuf ingin membawa makanan bagi abang-abangnya, abang-abangnya sudah merencanakan yang jahat untuk membunuh Yusuf. Kisah itu berbicara Yusuf dimasukkan ke sumur. Dengan tujuan apa, saudara? Dia dilempar ke sumur supaya mati. Ayat Alkitab itu berkata, ditulis betul, supaya dia mati. Ada kecemburuan, ada iri hati, ada kebencian, ada dendam. Padahal kalau kita lihat, Yusuf bukan melakukan yang jahat sama abang kakaknya. Bukan. Tetapi dalam situasi ini Yusuf boleh menang. Amin, saudara. Bisakah engkau akan punya menang ketika mamamu, kakakmu, adikmu melarang misalnya ke gereja, misalnya melarang engkau bertumbuh dalam iman, engkau tahu kebenaran, tapi engkau berhenti, itu namanya engkau tidak menang. Tapi Yusuf menang. Saya percaya, kenapa Yusuf bisa dikeluarkan nanti dari sumur? Itu karena doa-doanya dan kehidupannya. Nanti kita akan lihat keunggulan dia. Ujian yang kedua kita lihat. Setelah dia dimasukkan dalam sumur, saudara, ya. Kemudian sebenarnya abangnya Ruben pengen nanti kalau saudara-saudaranya sudah keluar, udah pergi, dia mau selamatkan Yusuf. Tapi saudara, abang-abangnya ini melihat dia nggak mati, mereka berpikir adekku ini menjadi aset bagiku. Saudara, ngeri nggak, saudara? Bukankah kita juga melihat di zaman sekarang ini, saudara pernah lihat di media massa suami yang menjual istri, menjual anak gadisnya? Ada kan? Ada, saudara.
saudara. Ini terjadi keluarganya, jual adiknya, memanfaatkan anaknya, adiknya itu untuk dapat duit. Dan akhirnya kita lihat saudara, Kejadian 37 ayat 25 sampai dengan 28. Yusuf dijual kepada orang Ismail, orang Midian, menjadi budak. Tantangan kedua adalah Yusuf direndahkan, serendah-rendahnya, bahkan tidak ada harganya. Bisakah kita akan berkemenangan ketika harga diri kita dibuang menjadi budak berbicara saudara. Kalau kita lihat zaman dulu, budak itu dijejer seperti pajangan di pasar saudara. Dijejer begini. Siapa yang akan mendapatkan dia, diperlakukan apa saja di rumahnya boleh. Itu Yusuf masuk dalam ujian yang berikut. Saudaraku, bukan karena dia buat jahat atau dia berkelahi sama abang-abangnya, bukan. Tapi dia bisa menang. Ya. Kita lihat ujian yang berikutnya. Akhirnya dia diadopsi, dia dibeli oleh orang Mesir yang namanya siapa? Potifar. Salah satu yang berkuasa juga di Mesir pada waktu itu, Potifar. Nah, ayat firman Tuhan disebutkan selama dia juga di rumah Potifar, saudara, istri Potifar jatuh cinta sama Yusuf. Ucup, sini dong, picit tante dong. Ya kan, contoh. Cari alasan. Dan di sini dikatakan digoda bukan satu hari, terus menerus. Ujian bagi dia yang ketiga adalah tantangan hawa nafsu mudanya, dosa seksual. Di rumah itu tidak ada siapa-siapa kecuali Yusuf dengan istri Potifar. Istri Potifar yang kesepian. Tetapi Yusuf menang. Istri Potifar berkata, nggak ada orang di rumah, Cuk. Bukankah dosa? Selalu bilang gini kan, mama nggak lihat, nggak ada mama di sini, nggak ada papa. Ayo minum sedikit ini. Ini ada narkoba sedikit aja. Ini rokok sedikit aja. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, itu ada uang, curi aja. Nafsu Yusuf itu, saudara, laki-laki itu dorongan seksualnya besar. Siapa yang ikut seminar kemarin boleh dengar itu khotbah ya. Bahkan dia sudah di dalam Tuhan atau tidak di dalam Tuhan, disebutkan ada masa tiba-tiba mereka, para pria itu akan tiba-tiba melihat dan mengenang seorang perempuan. Tetapi saudara harus menang di situ. Saudara harus bertarik nafas 10 kali. Saudara harus menang. Ingat ya, itu fitrahnya laki-laki. Saudara jangan sampai jatuh di sana. Kalau melihat cewek cantik, saudara jangan melihat gini. Stop. Amin, saudara. Iya. Ini serius, makanya kita baca dalam Kolose 3, yang namanya percabulan, perzinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Hawa nafsu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Tetapi ujian ini bagi Yusuf yang sedang hormonnya sedang bergelora. Wah, itu mama papa nggak ada. Seandainya mereka bersekongkol bisa aja. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Amin. Dia bisa nggak, saudara? Alkitab mencatat bisa nggak dia? Bisa. Ujian berat nggak? Ujian berat bagi seorang laki-laki.
Karena dikatakan nggak ada buaya menolak. Kalian ya, tapi bisa. Nah, ini yang mau kita belajar. Kemudian saudara, setelah itu dia akhirnya masuk penjara. Dan ujiannya adalah dia difitnah. Tantangan imannya, dia difitnah. Dia tidak melakukan apapun di rumah Potifar. Menyentuh sekalipun istrinya tidak. Pekerjaannya beres dengan baik, tapi dia harus masuk ke penjara. Tantangan imannya dia difitnah, saudaraku. Saudara, ketika engkau masih marah, engkau dikata-katai. Itu, saudara, hari ini engkau harus menang. Amin, saudara. Jangan jatuh ketika engkau dikata-katai, ini gak baik. Yusuf bisa menang? Bisa. Dia masuk di penjara, enjoy aja dia, saudara. Dan tetap dia lakukan hidup takut akan Allah. Kemudian kita lihat yang kelima. Dia dalam Kejadian 40 di penjara itu adalah penjara spesial, ya. Jadi beda dengan penjara orang-orang jahat. Jadi kalau ada pegawai-pegawai raja yang tidak berkenan dimasukkan di sana. Nah, satu kali ada juru minum raja dan juru roti raja yang menghidangkan minuman dan membuat roti raja. Itu sama-sama dipenjarakan, sama-sama ada salahnya. Dan mereka bermimpi. Dan Yusuf bisa menerangkan mimpinya karena Tuhan beserta dia. Dan satu hal yang Yusuf bilang begini, nanti, dan apa yang dia bilang itu terjadi. Kalau kamu sudah dikembalikan posisimu, ya, yaitu yang juru minum raja itu, kamu jangan lupa ya, ingatkan aku sama raja ya. Aku ada di sini, nggak ada salahnya. Tetapi saudara, ayat itu berkata, orang ini tidak diingat setelah melakukan yang baik. Saudara, kita harus menang. Ketika kita menabur yang baik bagi siapapun dan kita tidak diingat. Pernah ngalami? Pernah? Harus menang di situ. Itu salah satu proses. Tapi kalau engkau mengatakan, wah, gak tahu diri dia, kan gitu ya. Udah aku tolong pun tak tahu diri dia. Itu namanya kita tidak menang. Tapi Yusuf ketika kita baca mulai dari pasal 37 sampai 44, tidak ada ngomong gitu dia, saudara. Dia nggak ngomong itu. Dia tunggu waktunya Tuhan saja. Ya. Sekarang mari kita akan lihat. Itu adalah perjuangan-perjuangan yang bisa dilalui oleh Yusuf dari sejak masa muda, dari engkau hai remaja, dari remaja. Di lingkungan orang tuanya, di lingkungan keluarganya, di rumahnya, tapi dia bisa menang. Nah, sekarang kita lihat apa rahasia kemenangan Yusuf sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 2 di tempat yang tidak mengenal Tuhan. Mesir. Itu kerajaan yang besar waktu itu dan berpengaruh, betul ya, saudara? Kalau saudara jalan ke Israel, saudara harus singgah ke situ lewati Sungai Nil, Mesir. Ya. Dan saudara, ke pertama, mari kita akan lihat. Yaitu adalah, kita membaca Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Mari kita akan baca. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh roh Allah. Wow, saudara. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi bijaksana seperti engkau. Ternyata saudaraku, keunggulan Yusuf bisa melalui perjuangan yang begitu berat, saudara. Keunggulan kita menghadapi perjuangan yang begitu berat, apapun itu, di tengah rumah tangga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Anak-anak muda, orang tua, dengar. Kesaksian ini keluar dari mulut bukan dia yang menyebut itu.
Tapi yang menyebutkan itu siapa? Siapa yang sebut ini, saudara? Raja Mesir, Fir'aun. Dunia bisa melihat engkau penuh roh Allah atau roh dunia. Apa kau dipimpin oleh roh Allah atau roh siapa? Roh setan, kedagingan. Dunia bisa lihat itu. Anak muda, engkau dipimpin oleh nafsu jasmanimu, rohanimu, atau engkau dipenuhi dengan roh Allah. Dunia bisa lihat, dan itu yang menentukan keunggulanmu. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Kita baca Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Ya. Ayat itu berkata begini, saudara. Roh Tuhan ada padaku. Ketika seseorang itu dipenuhi dengan roh Allah, lihat apa yang dikaruniakan kepadanya, sehingga Firaun berkata, apa, saudara? Ini gak kami dapat. Di Mesir itu bukan gak ada orang bijaksana, ada. Tapi ini lebih, wah, hikmatnya, akal budinya kok beda. Nah, ini, ayo baca sama-sama. Come on, anak muda semuanya, 1, 2 ya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ketika kita hidup, saudara dan saya, ketika kita hidup kita, mulai dari anak muda, dengar engkau remaja, dengar engkau pemuda, saya serius banget, dan engkau orang tua, ya. Kalau engkau ingin unggul dan menang dalam perjuangan, tidak ada yang lain. Roh Tuhan harus pimpin kita. Harus hidup di dalam roh Tuhan. Sehingga kesusahan, tantangan seberat apapun bisa kita lalui. Kenapa? Roh Tuhan memberikan kita hikmat dan bijaksana. Sehingga Yusuf dimanapun dia berada, saudara, dia punya hikmat bijaksana, bisa mengatur pekerjaannya dengan sedemikian rupa. Ada nasihat. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran dan kehendak Tuhan. Ada hati yang takut akan Allah. Dia berkata kepada istri Firaun apa? Istri Potifar, dia bilang apa? Tidak, sampai hatikah aku mengkhianati Tuanku yang sudah percaya sama aku? Dia takut akan Tuhan, sehingga dia menolak dosa. Ada nasihat, saudara. Makanya kita akan, kalau engkau baca kitab Kejadian Musa 37 sampai dengan 4 pasal itu, disebutkan Yusuf itu manis sikapnya. Jadi kalau engkau anak-anak muda pengen disayangi, manis sikapmu itu karena Roh Kudus yang tolong engkau manis sikapmu. Kalau manis sikap berarti gimana, saudara, orangnya? Pasti nggak melawan, ya kan? Pasti itu orang yang, wah, itu seperti Yusuf, rajin, nggak dibilang-bilang, rajin. Nggak pengen yang hal-hal yang jelek-jelek. Kemudian dikatakan elok parasnya. Wah, ini manis sikapnya dalam kelakuannya, parasnya juga cantik. Maksudnya apa, saudara? Kecantikan rohmu, jiwamu akan terpancar di wajahmu, dan itu akan membuat engkau lebih cantik daripada artis. Halo, lihat dulu muka kiri kanan. Ada kemuliaan Tuhan gak? Lihat dulu, ada roh Allah di dalammu. Bilang-bilang di situ. Ya, saudara. Kenapa nanti tokomu disinggahin? Karena orang yang berbelanja walaupun sama, ini sama-sama jual sembako A, ini sama-sama jual sembako B. Tapi kenapa ke sini? Karena yang jualnya ada roh Tuhan. Amin. Ya, parasnya elok dikatakan. Kemudian dikatakan segala pekerjaannya didapati berhasil. Orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh roh Allah, suka dengar suara Tuhan, suka berdoa berhubungan dengan Tuhan.
Suka dinasihati oleh firman Tuhan. Orang yang begitu, yang selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dimanapun dia berasal. Seperti Mazmur pasal 1, seperti dalam kitab Yosua pasal 1. Dan Yusuf memberikan contoh teladan. Ketika dia ada di rumah Potifar, dikatakan akhirnya harta benda Potifar itu bertambah banyak karena dia. Ketika dia di penjara, orang-orang jahat di situ menjadi baik gara-gara dia. Dan di sini dikatakan segala pekerjaannya didapati berhasil. Jadi pada masa itu Mesir dan sekitarnya boleh lepas dari kelaparan selama 7 tahun karena Yusuf. Dia mempersiapkan dengan sedemikian rupa dan selamatlah semua orang. Saudara lihat luar biasa orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Jadi sebab itu jangan mau lagi hidup dipimpin oleh kedagingan, saudara. Yesus sudah mati di kayu salib, menjadi daging, firman menjadi daging supaya kita menang atas kedagingan kita ini. Jangan membuat Roh Kudus menangis. Dan engkau setiap hari menangis, membuat Roh Kudus menangis, akhirnya Roh Kudus tinggalkan engkau. Ketika Roh Allah meninggalkan kita, kita nggak mungkin berhasil. Kita nggak mungkin melalui kehidupan dengan tantangan hidup dan berkemenangan. Tak bisa. Karena kita ini dari debu. Ya. Kemudian disebutkan dia rendah hati. Dia rendah hati, saudara. Ya. Kemudian dikatakan dia hidup dalam kekudusan. Saudara, dikatakan hiduplah dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Kesembuhan tidak akan terjadi padamu, pemulihan tidak akan terjadi padamu kalau engkau tidak bertobat dan hidup dalam kekudusan. Saya akan kasih kesaksian, saudara, ketika kami baru menikah. Roh Kudus ngomong ke saya, "Papa, Tuhan mau kita bergandengan tangan. Dan sampah-sampah yang saya lihat itu, sampah-sampah, bau busuk, harus ditinggalkan, dilepaskan. Baru kita akan naik." Dan Tuhan kasih lihat. Hidup ikut Tuhan. Tidak boleh main-main, saudara. Tidak bisa kaki satu di dunia, satu kaki di... Tidak bisa, saudara. Kalau engkau tidak di dalam terang, engkau sedang dalam kegelapan. Amin, saudara. Ya. Kalau ada orang yang setengah-setengah ikut Tuhan, sebenarnya dia tidak dalam Tuhan. Makanya menghadapi tantangan hidup selalu jatuh bangun. Tidak kuat menghadapinya. Nah, kemudian dikatakan Yusuf berakal budi, bijaksana, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, ujian berat bagi Yusuf itu di dalam Kejadian 37 diawali dicatat pada waktu itu usianya 17 tahun. Ada 17 tahun di sini. Ya. Dan kemudian dalam setiap ujian Yusuf bisa melaluinya dengan apa, saudara? Dalam pasal-pasal itu, dalam setiap ujian selalu dicatat, maka Yusuf disayangi, dipercaya, diberkati, dan berhasil. Siapa yang pengen seperti itu? Dimanapun saudara disayangi, saudara disenangi. Amin, saudara. Saudara dipercaya, saudara diberkati dan berhasil. Maka di sini adalah bagi orang yang penuh dengan Roh Allah. Amin. Ternyata keunggulan tuh hanya itu, saudara, sederhana. Penuhlah dengan Roh Allah. Ya. Kita lihat yang kedua, dikatakan tadi dia penuh dengan Roh Allah, ya. Baru yang kedua kita lihat Yusuf itu adalah orang muda yang hidupnya senantiasa dipimpin oleh Allah. Jadi penuh dengan kepenuhan Allah, kemudian dipimpin. Gitu, saudara. Ya. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 berkata begini, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu.
Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Ya. Ayat 5-6 berkata begini. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas milik dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Itu Alkitab catat, karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Mau adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kehadiran kita menjadi berkat atau jadi kutuk, saudara? Siapa yang pengen menjadi berkat di mana saudara berada? Siapa yang pengen anak muda engkau menjadi berkat bagi orang tuamu? Orang tua yang menjadi berkat bagi anaknya. Enggak ada yang lain. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kejadian 39 ayat 21 dan 23 berkata begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Jadi no matter dia ada di penjara. Penjara kan sesuatu yang gak bagus ya. Iya saudara, betul. Saya pikir gak ada seorang yang pengen masuk penjara. Ada yang sini pengen masuk penjara? Gak ada yang baik. Tapi Yusuf berdampak saudara sampai kepala penjara langsung. Senang lihat dia saudara, ya. Sehingga dikatakan kepala penjara itu tidak mencampuri segalanya, dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi aku pikir yang suka melawan-melawan di penjara itu langsung diem, saudara. Saudara, ketika engkau dalam Tuhan gak perlu engkau ambil pemanis taruh di cincinmu dan untuk supaya orang tunduk padamu. Itu banyak di pelayanan kan saudara. Gak perlu, anak muda gak perlu engkau cari pemanis, pelaris, penjaga toko. Oh supaya orang kalau aku ngomong dia tunduk. Gak perlu. Tapi hadirat Tuhan memenuhi wibawamu. Amin. Ya, kalau engkau disayang suami, engkau disayang mama papa, engkau disayang pasanganmu, disayang mertua, engkau disayang menantumu, gak ada yang lain. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, Galatia 5 ayat 16, 22 dan 23 dikatakan, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak menuruti keinginan daging. Pasti berbeda hidupnya dan pasti dicari dunia, betul gak? Kalau orang yang hidup dengan kedagingan itu kan kita sudah baca, apa? Suka berkelahi. Ada yang suka cari menantu, suka berkelahi? Gak ada ya. Kemudian apa lagi? Marah, emosi, cakap kotor, kan gitu kalau kita baca dalam Galatia kan? Ya kan? Ada yang suka gitu? Tentu tidak ada. Tapi kalau dia dipimpin oleh Roh Allah, makanya hidupnya itu kita lihat di situ, Firaun pun akhirnya menyukai si Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayat 3 dikatakan Yusuf itu disayangi ayahnya lebih dari saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 39 ayat 4 dikatakan Yusuf disayangi oleh Potifar. Dalam Kejadian 39 ayat 21 ayat itu berkata disayangi oleh kepala penjara. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan disayangi, disukai oleh Firaun. Jadi sederhana. Banyak orang pintar, yes, banyak orang pintar, banyak orang cantik, banyak. Tapi harus ada perbedaan engkau dan saya yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Ketika kita hidup, kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kalau ada kompetisi sama-sama, saya yakin pasti engkau akan menang. Mau sesukar apapun, mau sejelek apapun dosennya, pasti Tuhan akan tolong. Amin saudara. Ya. Jadi kenapa kita gak mau dipimpin oleh Roh Allah? Tuhan mau kita juga berhasil di dunia ini.
saudara? Karena orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah akan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Kita yang berjalan dalam kebenaran Tuhan pasti akan disukai, pasti akan berhasil. Tidak penting engkau ada ditempatkan di tempat kering basah, itu dunia bilang. Tapi rezekimu nggak ditentukan oleh itu, amin. Tapi hidup dalam kekudusan, hidup bertobat sungguh-sungguh, penuh Roh Allah. Mulut ini penuh dengan kuasa doa, bukan maki-maki, bukan amarah, saudara. Ya, sebab Allah berdiam di dalamnya dan menyertainya senantiasa. Yohanes 14 ayat 7. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hidup Yusuf bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Yusuf adalah manusia biasa, seperti engkau hai remaja dan pemuda, yang kadang ada mut-mutan, yang kadang ada gejolak-gejolak, seperti kita. Tetapi saudara, kita baca dalam Kejadian 37 ayat 2. Mulai dari masa mudanya, masa kecilnya, Yusuf itu selalu melibatkan Tuhan. Jadi kerja Yusuf itu adalah dia juga menggembalakan kambing domba. Dia rajin, saudara. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kesehariannya. Hatinya selalu melekat pada Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi bukan hari ini takut Tuhan, besok enggak. Tidak, tapi dia konsisten. Sama-sama anak muda, remaja dan semua sama-sama katakan, saya konsisten, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Itu yang menjadi nilai unggulmu dan engkau akan berhasil dimanapun. Kemudian di situ dikatakan Yusuf itu rajin, setia dan tekun. Anak muda remaja, kalau engkau rajin, setia dan tekun, saya pikir tidak berkat itu akan mengalir bagimu. Tapi kalau engkau didapati jam 11, jam 12 masih tidur, bagaimana bisa ada rezeki? Tuhan sudah menciptakan ada terang dan gelap, ada masa bangun. Jam 12 itu masa orang istirahat, capek tidur, engkau baru bangun. Banyak momen yang tertinggal. Amin, anak muda. Bilang dulu bangun cepat yuk. Oleh sebab itu jangan tidur larut malam. Amin. Nanti itu yang akan menjadi penyakitmu setelah tua. Jam 10 sudah tidur nyenyak, saudara. Matahari terbenamnya jam berapa, saudara? Apakah jam 12 malam? Hah? Jam berapa? Jam 6. Paling lama jam 7 kan? Terus kenapa kita lawan sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan dari kejadian? Rule-nya Tuhan. Ya akhirnya kita sendiri yang capek. Pada saat seharusnya fit-fit kita bekerja, pada masa itu engkau baru memulai. Misalnya engkau jualan tapi engkau keluar baru jam 12. Orang sudah habis duluan jualannya, ya kan? Gitu, saudara. Nah kemudian Yusuf itu dia menghormati dan memelihara orang tuanya. Ketika ada mimpinya, ketika ada gejolak-gejolaknya, dia kalau kita baca kisah ini, Yusuf itu selalu ngomong sama ayahnya. Mamanya kan sudah meninggal. Ngomong dia sama ayahnya, sama orang tuanya, terbuka. Bahkan nanti ketika dia sudah menjadi orang nomor 2, dia tidak lupa diri. Dia membawa ayahnya sama keluarganya pindah ke Mesir. Dia tetap memelihara orang tuanya. Dia menghormati orang tuanya. Makanya bukankah di Taurat juga dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu dan engkau berhasil. Anak muda, remaja, dengar. Engkau tidak akan bisa berhasil, sukses, berkemenangan kalau engkau tidak hormati orang tua, bahkan tidak memelihara dia. Ya. Kemudian dikatakan Yusuf menciptakan kedamaian di antara saudara-saudaranya yang jahat. Nanti dia, walaupun dia anak nomor ke-11,
dia bisa pimpin abang-abangnya dalam kebenaran. Seperti mimpinya, semua sujud sama dia. Orang yang dalam kebenaran yang akan bisa mimpin, tidak peduli kamu status anak nomor berapa. Amin. Ya. Nah, kemudian yang berikut sangat penting, Yusuf menjaga mulutnya untuk tidak mengatakan yang tidak baik. Mulai dari pasal 37 sampai pasal 43 dalam proses perjuangan yang berat, mulai dari abang-abangnya. Tidak ada di Alkitab dicatat satu kata pun dia marah, dia sungut, dia cakap kotor, dan macam-macam. Atau dia menyampaikan isi sakit hatinya. Ketika dia sudah jadi penguasa, kan saudara-saudaranya datang. Ya betul ya saudara ya, kalau kita baca. Seharusnya bisa aja dia, kan saudaranya agak kenal dia kan? Kan gak kenal dia mula-mula kalau kita baca kisah itu. Bisa aja dimasukkannya penjara semua, balas dendam. Rasain lo, kan gue sudah bilang kan, misalnya gitu kan saudara. Tapi Yusuf, dia menjaga bibir lidahnya, tidak mengucapkan yang tidak baik. Nah, Yusuf adalah seorang muda juga yang dengan sepenuh hati mengampuni, bukan hanya dengan ucapan. Dia bisa mengampuni semua saudara-saudaranya yang begitu jahat yang membunuh dia. Sakit hati yang luar biasa sebenarnya saudara. Ya kan saudara? Bayangkan masih muda loh, dijual, ingin dibunuh. Saudara, siapa yang gak sakit hati kalau secara kita gak dalam Tuhan? Tapi ketika ada kesempatan di situ saudara, Yusuf bukan hanya mulut berkata, udahlah aku sudah ampuni kamu. Dia nangis saudara, kalau dalam kisah itu dia menangis. Dia melihat orang-orang yang menyakiti dia. Tapi tidak sampai hanya ucapan aku mengampuni. Dia bawa semua keluarganya. Itulah maka kisah kenapa orang Israel ada di Mesir. Akhirnya kita lihat orang Israel akan memenuhi Mesir karena Yusuf membawa mereka ke sana. Gitu kisahnya saudara. Jadi Yusuf ini adalah orang yang mengampuni dengan sepenuh hati, bukan dengan ucapan dangin, tetapi dengan perbuatan nyata. Saudara, kalau engkau ingin berkemenangan, adalah bereskan hati kita, ampuni, dan jangan bilang udah aku ampuni kok dengan mulutku, tapi kalau ketemu orangnya menghindar. Itu namanya nggak ngampuni. Seperti Yusuf, ketemu orangnya ya udah, memang betul nggak ini, betul-betul kita nggak melihat kesalahannya. Apakah kita bisa? Bisa. Yusuf kok bisa? Apakah Allah yang disembah Yusuf beda dengan Allah kita? Hah? Tidak. Roh yang memimpin Yusuf beda dengan roh kita? Ada roh Allah macam-macam? Tidak. Roh Allah kan cuma satu, betul? Untuk semua. Berarti bisa dong? Bisa. Asal kita dipimpin dan dipenuhi oleh roh Allah. Ya. Galatia 5:25 dikatakan hidup yang berkemenangan, hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh roh Allah, sehingga perjuangan hidup yang berat sekalipun kita akan punya keunggulan dan bisa melaluinya. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita para orang tua, mari anak pemuda remaja yang hadir pada hari ini, jadilah engkau generasi Yusuf, generasi yang diurapi, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga engkau bisa berdampak dalam hidupmu sampai akhir hidupmu. Yusuf itu sampai akhir hidupnya, dia tahu apa yang terjadi. Saudara, dia bisa melihat ayahnya, dia bisa menyukakan, padahal sudah puluhan tahun tidak bertemu dengan ayahnya. Saudara, ya. Dia jemput ayahnya saudara, naik kereta kuda kerajaan. Orang tua, engkau akan mengalami berkat seperti Yakub adalah ketika kita sadar mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi Yusuf. Nah, gereja ini saudara sangat konsen terhadap generasi muda. Tetapi sayang sekali banyak orang tua yang tidak mau
membatas tembok dengan banyak hal. Jangan saudara tunggu diantar jemput. Wah, bawa ketika anak kita mau sekolah kan kita antar. Betul nggak saudara ya? Harus gitu saudara. Sehingga Yusuf itu berdampak dimanapun dia berada dan dalam situasi kondisi apapun. Orang tua, kalau engkau ingin melihat anak-anakmu memelihara, tidak ada yang lain. Bawa di dalam takut akan Tuhan sampai dia dipenuhi dengan kuasa Allah. Anak muda, engkau juga akan berhasil. Ingat, nggak ada yang lain. Engkau harus penuh dengan kuasa Roh Kudus, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tidak penting kondisimu saat ini. Jadi kalau engkau ada tantangan, gak usah ke gereja. Engkau harus bisa memilih mana yang benar bagi hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan mempunyai generasi Yusuf. Anak-anak kita. Bahkan engkau, hai anak-anak muda, punya sikap mental seperti Yusuf. Apapun tantangan, engkau bisa menang. Karena engkau hidup takut akan Allah. Karena engkau dipimpin, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, bukan kedagingan. Haleluya. Mari tim boleh maju ke depan.